ya dari mungkin kedua roamer ini, tapi Araki Hoshi menjadi first pick kali ini. Fanny-nya di ban. Udah pasti ya kita nggak akan melihat Fanny berterbangan di Land of Dawn dan bersama dengan Natalia. Ini masih tetap dengan Respect ya. 3 band yang sama. Kalau keempat ya seharusnya ini bakal menjadi Julian band buat Geek Fam ya kalau mereka mau 4 band yang sama sendiri. Tapi Julian kan udah di ini ya. Udah di nerf Udah tapi di nerf tetap ya. sakit sih. Menurut aku Ya, enhancing-nya itu sakit. sih. Kita udah melihat bukti nyata. Tapi gitu. harus ada term and condition, syarat dan ketentuan. Pertama, Mobile dia harus item. owning dari level. Dari awal. Enggak owningnya 2 atau 3 level. 3 level. Item juga harus jadi dulu. Iya, Tapi berarti dia harus unggul sama dari masuk di awal. jungler. Iya, masuk di jungle. Nah, satu hal nih yang sekarang aku pertanyakan adalah, aduh tadi gue udah mikirin tapi apa lupa ya. Waduh. Oh iya, tadi aku sempat nanya, Albert kayaknya kan terlihat lemas banget ya. Nah. Ternyata dia lagi sakit. Oh no. Oh, mari kita ucapkan get well soon untuk Albert ya. Cepat Nih. sembuh Ntar, ya, coba kanan lagi Pak Produser ya, kanan lagi Albert. kameranya. Padahal Skylar. tadi dia, Tadi sempat bengong kan, kalau ada yang sadar gak Albert tuh sempat bengong. dia lagi tiduran. Ah, kan Albert lihat. semangat. Tuh lihat. Ya Dia kan nggak bisa bengong denger kan. aku sih padahal. Iya, dia lagi. Gak enak badan tadi saya Lagi nanya. nggak fit Lemas ya. banget Bert. Lagi gak enak, lagi sakit gua kata gitu. Jadi get well soon Albert ya. GWS. Jadi kalau komentar juga jangan lupa ya. Ini aku pengen ingetin ya, Bung. Hari ini akan ada 2 JBL Quantum yang dibagikan secara gratis untuk 2 orang yang beruntung di hari ini nantinya. Wow. Tapi dengan syarat kalian kolom komentarnya harus yang positif. Nah, Positif harus yang dong. baik ya kan, nanti akan dipilih oleh admin sosial media kita. Wow, Oke. 2, dapat 2. Satu di match 1, yang satu lagi di match yang kedua. Wow, Berarti lumayan total? banget. Total 2. Total Total 2. dua. Berarti gampang banget sih, tinggal komentar doang. Iya, tapi yang positif. Yang Tapi positif dong. Momo-chan, Yes. Opung, Yes. respect is the key right now. Franco-nya dibuang. Ya kalau Ditambah link, Franco, Franco dibuang, berarti ada Valentina dengan Varamis dong. Iya. if no more if for Dead and from Bogor. Makanya Gifam lagi mikir nih. Oh, tapi mereka buang Beatrix-nya. Mereka mau kontes ternyata. Banyak nih ya, oke Valentina, Varamis, Akai. Iya. Masih ada Tamus, Esmeralda. Terus siapa lagi nih? One sih ada. One juga masih One ada. ada loh. Tuh Varamis first pick. Oh, Julian pun masih ada. Julian ada. Tapi Varamis yang menjadi prioritas Ya. untuk RRQ Hoshi. Menurutku oke banget sih Varamis, meskipun memang dengan melepaskan One ya. Tapi kan kalau memang dari Spectre mode-nya kena dari Crossbow of Tank, itu masih ada sepertiga second untuk lagi invulnerable. Tapi Valentina dan One langsung menjadi pick untuk Geek Fam kali ini. Karena ini adalah 2 power pick juga. Gak mungkin dilepas lagi Valentina ke RRQ Hoshi sih. mungkin. Gak mungkin sih. Gifam mereka mengamankan IMU dari seorang Valentina. Tapi permasalahannya, ini posisi dari Alzura dan timing ngebuka IMU-nya. Maksudnya dilontarkan ya, tergantung dia ngopi siapa, itu harus pas banget timingnya. Nah, ya, tapi sekarang mereka lebih nyaman ya, karena menurutku di sini dengan kehadiran dari One beda dengan Beatrix tadi. Beatrix dia harus jaga jarak, kalau One kan dia bisa melompat dengan pasifnya dia. Dan Terus juga dia bisa punya, inful nanti dengan crossbow of tank-nya. dan dia juga punya leaders juga ya sebenarnya untuk dari segi imunnya. Tapi kita kayaknya nggak bakal ngelihat Pak Ape ganti PV deh. Iya. RRQ-nya udah 1 sama nih. Mungkin next match ya. Atau 2-1 kan? Masih minta. Iya, saya nego deh kalau gitu. Nego ya, jadi 1 ya Karena belakangnya. Pak Ape saya nego deh. Aduh, tapi ternyata Akai dan juga Cloud kali ini. Untuk seorang Skylar. Menurut aku juga ini masih pick yang cukup kuat ya dari RRQ Hoshi. Mereka punya Cloud juga yang bisa loncat dengan Battle Mirror Image. Dan juga adanya satu buah Blazing Blade. Tapi kalau kan 2-0 tuh, Nah. pengganti PP. Gimana kalau 2-1 foto aja foto. Apaan tuh? Pos foto. Nah ini lihat tuh di depan sana ada Arcadia. Wah yang nampaknya sudah menunggu. Yo enak lo nonton berdua deh bang bikin ngiri aja. Alah, Oji gak bawa siapa-siapa? Hah? Oji gak bawa siapa-siapa ya? Saya lagi kerja. Oh iya, Loh, Masa dia nonton campur? berdua, kita nonton bertiga. Lah bener juga. Nah, gimana? menang jumlah ya Bu. Kita menang jumlah. Ci. Lu menang banyak. Ada tapi ada Karina yang tentunya tidak mau di-ban lagi ya. Ini dari Geek Farm sendiri mereka langsung ngamanin Karinanya. Tapi masalahnya ini apakah Karina akan di-build ke arah Damage damage sih, lagi? tetap sih pasti. Tetap damage ya? Pasti tetap kalau Ini ngeliat kayaknya- dari game 1, game 2 tetap damage dia. Berarti masih dengan playstyle yang sama dari Hans. Cuma ngincer ke arah backline. Benar, tapi ini respect dari RQ sendiri adalah mereka menutup hero-hero yang biasanya dipakai oleh Balowiski. Ada 4 loh di sana loh. Drognya. Sama ini
Ini saya langsung mendapatkan informasi Iya. dari ring 1 Mobile Legends dunia. Ah. Apa tuh ring 1? Ring 1 ini orang paling penting. Oh wow, apa tuh? Ada informasi yang mengatakan dari 5 pemain Onyx PH, 4 menyebar di Indonesia, 1 di Malaysia, tapi cuma Baloyski yang pernah benar-benar merasakan piala MPLPH pas di Sunspark season 5. Oh iya, dia kuat banget kan. MVP kalau nggak salah di Sunspark. Ya, nah itu info valid. Info valid. Orangnya saya nggak bisa sebut namanya KB. Mane tadi udah sebut. Ah, kesebut ya? Iya. Aduh. Harus sampai saya tulis gue Povius di band. Dan juga Masya. Bung KB yang kangen Bung KB besok Bung KB ya? Atau besok Wawa? Bung KB dan aku. Bisa dua ya? Ih, gak percaya. Oh beneran? Wow. Beneran? Beneran? Tapi Parsya Oh wow. untuk Clay. Selamat datang Parsha, lama gak kelihatan sama Parsha, tapi di sini Parsha bagus juga sih. Dia bisa kasih satu burst damage jadi one-one-nya agak segan ya. Kalau kena sekali Feather Airstrike dia pasti lompatnya ke belakang, bukan ke depan. Dan bahkan dia punya combo dari skill 1 dan juga skill 2 yang bisa men-stun ke arah pemain-pemain dari Gifam. Tapi Ruby untuk Baloyski. Ruby Baloyski bener. Dia akan menjadi satu hero yang mengganggu lagi. Ini ya. lebih nyerem sih, lebih serem Iya. sih. Dia tuh lebih serem pakai hero inisiasi yang tangkap-tangkap, yang Iket lah ya. nyulik-nyulik, iya. Ketiket. Kalau Grok kan ya yaudah dia maju gitu kan, wild charge. Kalau ini narik guys, Tapi ini dia. inisiasi loh. Ini dia yang sungguh. Hari Jumat, hari bahagia. RRQ menang, timnas juara. Wih, Wih, amin, cakep. amin. Wih. Luar Tenang. biasa. Nah gitu dong, kasih komentar-komentar yang positif. Kayak gitu tunjukin ke kamera, nanti kalau ketangkap kita bacakan. So, ini dia penentuan siapakah yang akan mengamankan match pertama di MPL Season 10 Celebration. Langsung saja dari MPL Arena bersama dengan para punggawa Geekfam dan juga RRQ kita saksikan. Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow, apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geekfam? Atau RRQ masih dalam kondisi win streak-nya bertemu dengan Geekfam ya? Tuh lihat tuh Baloyski, udah di mana sekarang Baloyski-nya? Baloyski kayaknya. Udah nemenin farming tuh. Iya, aku bantuin deh mukulin farming, tapi ternyata dari Albert dipaksa untuk menggunakan retribution ya kok. Yes. Daripada keculik ya sama Baloyski, tapi kali ini Finn masih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Bakal coba di-push ke arah seorang Finn kali ini. Hans gak memberikan chance sama sekali dan Finn tumbang sebagai first blood di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya, dan bahkan dapetin 1 buah poin kill yang cukup mahal di early, dan bahkan dapetin Little Wanderer, membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di area jungle. Tapi Baloyski harus mundur ke arah belakang karena Finn sudah kembali ke lane of Dawn. Sementara kali ini Albert dengan posisi yang dia harus fokus untuk dapetin level 4-nya terlebih dahulu setidaknya, dan Skylar sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzura yang diam-diam dia bersembunyi, tapi Skylar harus berhati-hati. Terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Dengan masih bisa dipuk tentunya oleh seorang Kadera. Tapi Baloyski sama dengan Elzura sudah mengamankan menzoning dari area river bawahnya. Sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari RRQ Hoshi. Mereka nggak akan terlalu offside ya dari posisi RRQ Hoshi sendiri. Dan Geekfam kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geekfam di 2 menit pertama. Ini yang menurut aku juga Skylar kayaknya untuk di laningnya dia harus agak sabar sih. Hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget, Ji. Iya, benar banget. Tapi Lord atau Turtle Pit-nya sudah standby. Nah, ini dia. Pura-pura ninja. Kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Tapi Baloyski yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim RRQ Hoshi, melihat ini benar-benar menjadi sebuah titik. Apa ya, gue bisa bilang dia tuh bisa titik turnback gitu pam selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord. Dia yang pertama Iron Hook. Iya. Aduh, tebal sekali loh. Tapi kali ini nampaknya Parsha-nya langsung melakukan zoning out. Lihat, kalibrasi dapatkan Albert tanpa ada sedikit pun counter ataupun engage. Memilih untuk merelakan saja turtle yang pertama dibandingkan harus terkilangan 2 atau 3 orang. Iya, ini ada Feather Airstrike tentunya yang dipakai untuk menzoning pemain-pemain dari Geekfam biar mereka nggak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya. Sehingga RRQ Hoshi masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Tapi di area bawah masih cukup tegang ya Bun dari kedua belah gold laner kali ini. Dan Finn mau nggak mau sepertinya mereka bakal coba Finn lebih keras nih usahanya kali ini untuk lakukan rotasi ke area bawah juga. Karena Skylar yang perlu di babysit di
apa ya, di cover biar Skylarnya tuh nggak tumbang di awal. Ya, karena di tengahnya sendiri kan Parsha ya, yang masih Iya. punya wings by wings nantinya untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian. Tapi kali ini Albert, Heavy Pin sekarang adalah Baloyski. Kali ini Baloyski akan tumbang di tangan seorang Clay. Tapi dari seorang Kadera, coba untuk memecahkan minus point. Tapi Eric Federer strike dari seorang Clay. Elzura bakal coba untuk Arkin Shield ke arah seorang Clay. Kali ini diganggu, dipotong ternyata di area bawahnya dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloyski. Dan bahkan lihat di depan sana karena dari seorang Finn takut Clay ditumbangin sama Hans. Dia pasang altarnya, Spectre-nya keluar, Hans langsung mengurungkan diri. Oke, yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay, nggak jadi, nggak berhasil. Ada look di depan sana, sebuah falling star menyembuhkan falling monster. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu bola. Itu Wonder. Lazura masih memegang satu buah header Estrik yang dimiliki dari seorang Elzura. Dan ini dia fun fact. Faramis revamp pertama kali muncul di tangan Finn sebelum Faramis adalah pocket strat milik Lem. Iya, Lemon ya yang selalu pakai Di samping. hero apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomord tidak dipakai, dia Dia pakai pakai Leomord. Leomord. Ya kan? Faramis gak ada yang pakai, di samping dia pakai Iya. Faramis. Tidak ada yang pakai Putra petir, Putra, Iya. Putra Petir, iya. Iritel, waduh. retail juga ada ya dari mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya kita tahu lah bagaimana pentingnya mungkin ya untuk Avaris sendiri di tangan dari Uranus dan juga Cloud. Sementara tadi kalau kita melihat ya ada satu buah I'm offended namun tidak menculik ke arah pemain-pemain dari Arkehosi sendiri. Karena di sini posisinya sepertinya Turtle yang akan menjadi objektif dari kedua belah tim. Luke sudah terlihat di area rivernya sementara Baloyski tidak memiliki I'm offended seperti yang akan coba ditahan Elzura. Udah nge-copy dengan Feather Ice yang dibuka saja di area midnya. Tapi Albert tentunya dengan heavy spin yang connect kali ini. Terbuka lebar membuat Geekfam tentunya tidak bisa maju ke area Turtle. Tidak mau kehilangan Turtle kembali tapi di arah bottom lane Shadera. Kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar walaupun dari segi owning ya aku lihat sih kayaknya dari segi item dimenangkan oleh seorang Shadera sih. Tapi nggak banyak lah, nggak sebanyak di game pertama owningnya. Beda karena ini Baloyski-nya kan nggak bisa melakukan inisiator. Ya, tapi ini dua purify sih, jadi cukup respect lah buat Arkehosi dan ini bisa menghilangkan juga mungkin momentum dari weakness point yang nanti bisa didapatkan oleh Kadira. Betul, itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Parsha. Ya kalaupun dia belum ada winter ya mau nggak mau di purify. Mau tidak mau dan bahkan di arah bottom lane Baloyski kembali menunjukkan satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respon. Ini respon Finn ini loh yang sebenarnya mahal banget kalau menurut aku Pung. Ini tuh kayak dia tuh cepat banget untuk merespon di mana celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geekfam. Dan posisi dari Skylar tentunya yang terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka nggak boleh kehilangan Skylar sama seperti di game pertama. Mereka nggak boleh sampai Skylarnya ini gampang terpilos. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya Battle Mirror Image dan Kadira belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah sementara Baloyski coba untuk menangkap ke arah seorang Albert tapi Clay masih punya Feather Ice Strike. Luke yang sudah terlihat untuk nge-cut minion di area mid digagalkan begitu saja. Oke, para pemain dari tim Geekfam coba untuk mendapatkan satu Albert tapi Baloyski ini Oh, dia ini bisa poking tumbang sih damage dia. yang dilakukan. Satu buah gameplay dari Arkehosi yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloyski adalah melakukan poking damage ya. Tapi lihat di arah bottom lane, Finn kali ini masih menahan dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi tapi Albert mencoba untuk menutup dan ternyata Spectre Clay down. Double kill berhasil didapatkan. Permainan tim Geekfam bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin di arah bottom lane kah? Oh, masih punya altar. Iya, tadi gue kira dari Finn pengen pakai altarnya tapi ditahan dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadiranya dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi nggak ada minion juga sih sebenarnya yang jalan karena mungkin udah di-clear terlebih dahulu ya. Dan bahkan kali ini Turtle-nya berhasil diamankan oleh Geekfam. Yes, dan bahkan Skylar itu nggak expect kalau ada seorang Hunt yang datang tiba-tiba langsung diserap. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi ya. Potong langsung. Masih dengan keunggulan 4 poin kill tapi untungnya dari Arkehosi mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari tim Geekfam dengan adanya gameplay yang cukup agresif kalau kita bisa lihat ya. Lihat, Geekfam bahkan di arah bottom lane dia udah berhasil mendapatkan satu buah turret dari Arkehosi. Arkehosi kali ini yang belum bisa memecahkan satu turret pun dari tim Geekfam. Iya, mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahannya lu kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngekat minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh, di tas-tas tapi kali ini masih ada blessing duet dari seorang Skylar. Dipukul mundur dari seorang Luke-nya. Bakal coba dikejar. Kebanyakan tas-tas dan kali ini Skylar gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke kali. Tapi ternyata Sky
juga datang untuk mengcover sementara di area atas. R7 Baloyski dengan Emo Bandit yang tidak berhasil ngelok ke arah R7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Udah ada Golden Staff, weakness point telah keluar, tapi kali ini lihat Crossbow Tank Pin. Oh no. Backstray-nya di saat yang tepat, berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang One. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur ke arah belakang. Albert gak bisa initiate lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka, lihat di minimap. Hans hilang, Baloyski, I'm offended, mencoba dibalaskan kembali. Heavy Spin, Baloyski terperangkap. No follow up damage, Skylar. Sadera masih dalam mode Spectre, hilang begitu saja. Tapi R7 bersama dengan Skylar, Israel dan Pakat. Baloyski gak bisa menutup permainannya. Bener yang mencoba untuk mendistract seorang Sadera, tapi di belakang sana Hans berhasil mendapatkan dua hilang. Dan para pemain dari tim RRQ mereka harus reset kembali. Counter setup yang dilakukan Cross Mountain, apakah R7 down? R7 gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh Geekfam. Wow. Ketika Alzura mengkopi ke arah seorang Finn, altar yang dibuka, itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk ngepuk ke area belakangnya ini membuat dari Skylar nggak bisa terlalu maju. Yes, Karena dan- posisi dia bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join event tadi. Ya beda dengan game yang pertama di mana targetnya cuma 2. Sekarang dia punya 3 target. Clay, Finn, dan juga Skylar. 3 hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Karina. Yes. Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulation lo masih di ujung sana. Tapi Ini kan kalau dia di Federer di tengah. Iya. Iya, sebenarnya Federer itu di tengah. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang Shahdera dapat karena mempendatnya miss dari seorang Baloyski. King, Alzura melakukan poking damage lah. Oh, ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki Shadow Twin Blade. Siapapun Clay, Finn, ataupun Skylar dia bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Di mid seperti ini. Dari seorang Albert. Dia Sakit udah punya 2 item dan jauh banget. Di kanan udah punya Holy Crystal, Shadow Twin Blade. Ini bukan item yang murah, Bung. Ya itu yang item. Ya kalau Shadow Twin ya masih murah. Ya, Holy Crystal mah. Holy Holy Crystal itu Crystal sama mahal lah. banget. Kasus sama kayak Sky Guardian Helmet lah. Yes, oke. Tinggal 1 item. Albert tidak takut. Tidak pada strike-nya. Oh. Heavy Spin, Baloyski tertangkap. Down di depan sana dibalikan kanan bersama dengan 1. Cross Mountain. Sadera, Win of Nature. Dapat ke double kill. Meski possible kill dan Skylar dan di depan sana Albert memiliki 1 buah retribution. Dan bahkan diamankan dengan cukup mudah. Dengan cukup mudah, tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. 1 buah Feather Astrike yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Penumbangkan pemain terlebih dahulu yaitu Baloyski. Yes. Tidak ada Baloyski nggak akan ada inisiasi. Gak ada berani. Ya, dan tim fight-nya bakal berantakan tadi. Iya. Untuk Geekfam sendiri. Jadi nice play untuk RQ Hozi, tapi Geekfam juga so far so good untuk kedua tim ini. Mereka masih saling menyeimbangkan satu sama lain untuk sisi dari ekonomi mereka sendiri. Pertama mungkin untuk Kadira dengan damage dealt by Axe, di mana dia ini cukup tinggi untuk damage dealt-nya. Iya, dan kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ Hozi bakal menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara, apakah inisiasi dari Geekfam kali masih bisa ditahan? Mereka udah dapetin caranya untuk memberikan poke damage terus-terusan ke arah Baloyski biar Baloyski yang pulang. Baloyski yang gak bisa ngelakuin inisiasi dengan sangat amat mudah. Setidaknya membuat Baloyski ini gak akan dapetin kesempatan karena posisinya dia low, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area base-nya. Dan itu yang dimaksimalkan sama RRQ Hozi sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloyski. Tapi Hans kali ini bakal coba untuk menahan di area bawahnya. Dicek sama seorang Finn dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert, heavy spinnya lock lagi dan kita ada Rise Strike dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangkan di posisi oleh seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar Finn. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke. Biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di arah bottom lane. Di depan sana, Sadera mencoba untuk melawan seorang R7, tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba untuk melakukan potongan, tapi Baloyski memberikan informasi, it's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang One dan berhasil menjemput dengan aman selama Sentosa sampai tujuan. Para pemain dari tim Geekfam, mereka kali ini tertinggal Rp2.000, 1 buah turret, dan tentunya lihat teriakan di arena. Iya. Ini membuat para pemain dari tim RRQ Hozi nampaknya lebih semangat dan dari segi item ini tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya, Pung. Ini agak lebih equal. Ya masih tetap sama sih, karena di Gold juga cuma 1000 bedanya gitu. Iya, Gak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi, siapa yang bakal kena geng pertama kali. Seperti yang tadi kalau kita lihat RRQ Hozi. Mereka langsung ke geng ke arah bawah karena mereka melihat adanya opening di sana, di mana Hans hanya sendirian. Oke,
Kalau aku lihat nih berarti look-nya ini emang lebih dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini, tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Clay. Ya, kan Harus- Clay, memang Clay jadi tujuan dia. Ya, Dia sejauh ini. harus ditutup banget. Karena dia baru mau Ice Cream Run ataupun dia mau Winter sekarang. Harusnya sih Winter. Dia Betul, harus betul. bener-bener ngegangguin Clay-nya sih. Karena Harus. dia bakal jadi sandbag di area belakangnya, jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya nanti udah ada Time Blade atau Genius One untuk seorang Clay, ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah Luke. Ya, at least Oh, minimal Holy kalaupun Crystal. dia nggak Holy Crystal. kalaupun dia nggak nahan damage, Aha. ya udah. Dia bisa Tandanya. team fight-nya. Dia apa? Iya, dia bikin distraction di sana. Dia Iya. bikin semua orang semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Masih Saderanya bebas. Nah. Alzuranya bebas. Tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Membuat Toliski mengeluarkan flicker. Tapi lihat satu Azura. pemain Rescrake. Almost. Albert terbakar. Lihat Skylar blending. Dua tadu ganti Sadera. Dan hampir saja keluar Cross Mountain. Tapi double kill. Didapatkan oleh Skylar. Meanwhile, Lord kali ini bakal sampai didapatkan oleh seorang Albert. Tapi lihat Hans is coming. Dan retribution from Albert. Ezreal. Hans down. Ini bencana. Wow. Tiga player dari tim King Family di sana tidak tepat. Lord muncul ke arah bottom lane. Dan sedangkan di arah top lane, mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret yang dimiliki King Family akan pecah dengan instan. Dengan posisi tim fight 4 melawan 5 karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah, ini membuat King Fam tentunya gampang diculik karena nggak akan ada yang bisa ngeculik Oh arah my Clay. god, Tapi Davis kali ini Spin! apa? Poloski berhasil ditumbangkan, tidak bisa diselamatkan. Skylar Israel kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah base turret dari arah Bislan. King Fam menghilangkan satu buah look. Apakah tujuan Wah. selanjutnya? Tapi nampaknya tujuan itu agak ada sedikit Rescrake. diredam. Banner Rescrake, one last hit. Luke still survive in the top lane. Luke tetap bertahan. Sadera ini menjadi salah satu poin utama Geekpam untuk menyelamatkan base-nya. Dan bahkan kali ini Lord yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan Geek Farm? Mereka harus melakukan defense kali ini. Tapi R7 menahan di area depan menjadi sandbag. Tapi Albert mencoba untuk ngelok ke arah seorang Luke. Mencoba untuk memisahkan tim fight kali ini. Tapi Skylar bakal langsung bermain objektif kali ini. Blazing Blade di pop up Luke. Berada dari belakang kali ini terpisah dari kawan-kawan Geek Farm. Dan langsung dibuka. Dan bahkan satu buah altar juga dibuka dari seorang Finn. Hanya men-secure posisi dari RRQ Hoshi yang tadi sempat dipuk sama seorang Luke. Lord 12 dapetin 3 base turret. Wah, itu maksimal banget. Iya. Itu maksimal banget. Bonusnya pecah base ya. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evil masih akan tunggu mungkin untuk kedua belah tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri mana dia memang membuka untuk altarnya biar ada safety bagi Iya. teman-teman yang lain Lebih- untuk bisa mundur ke belakang. Terjamin ya Bun? Benar. Sedangkan dari Geek Fam ya balik lagi ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot di sisi yang berbeda dan langsung tim fight-nya diinisiasi oleh RRQ. Trigger dari satu buah Win of Nature dari seorang Sadera juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadera ini nggak boleh berinisiat untuk coba menuju ke arah Clay. Pokoknya dia pecahin siapapun weakness point di Iya. depan sana. Itu udah cukup. Sebenarnya Clay itu jadi tugas ya, kalau nggak Hans, Luke sih sebenarnya. Iya Hans, Luke, jadi emang Clay ini bukan tugas saya Sadera. Karena kalau Sadera masuk, itu malah kelar untuk dia. Dia yang bahaya, dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih, R7 dia benar-benar nge-cover posisi dari Clay. Tadi Hans mencoba untuk menculik area belakang, di mana posisi dari Clay itu HP udah setengah. Tapi Wah. di-cover sama R7. Benar, tapi satu hal nih, Skylar dia niat banget pakai si Halberd. Dia niat untuk one by one situation. Dan lihat, recall dikeluarkan, lihat item dari seorang Skylar. Dia nggak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen one by one situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana, even itu Baloiski. Iya, dia punya Demon Hunter Sword tentunya, tapi Kadera coba untuk memecah Winner's Point, tapi ternyata Albert heavy spin. Kalau karena seorang Baloiski masih punya satu buah altar tentunya, tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. R7, Baloiski masih punya immortality, tapi R7 menahan damage yang begitu Oh my perih. God. 3 pemain, 4 bahkan dari Giva menumbangkan R7 dan bahkan 2 pemain lainnya ditumbangkan kali ini RRQ Hoshi. Double kill didapatkan dan tentunya tersisa 2 player dari tim RRQ Hoshi. Sadera di garis depan mencoba untuk menumbangkan satu buah inner turret. Baloiski pin di garis depan, berarti tumbangkan. Oh my god, ini bencana. Tertinggal satu, Albert seorang diri. Apakah Albert momen kembali hadir untuk Kadera? kali ini? Kadera masih mau lebih. Baloiski. Transfer time. Dan ternyata bisa transition. Berarti dapatkan seorang Albert dan tidak bisa terlalu lama. Albert kali berhasil mundur ke arah belakang, heavy spin-nya low. Masih mau lebih. Ada Banner Clay. strike.
berhasil menumbangkan Finn kali ini dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan perlindungan. Clay gak bisa melindungi seorang Finn di sana, Momochan. Tapi sedangkan Skylar dapetin looknya kali ini membuat Geek Fam mereka nggak bisa untuk paksain dapetin Lordnya ke bawah. Ya, dan juga mereka harus recall kembali ke belakang karena full HP mereka yang super low membuat mereka harus bermain safe. Ini Itu sekali tekan hilang semua. season 6 mereka punya Finn moment. Iya. Season 10 Albert moment. Bener. Finn juga Iya, tadi iya. sebenarnya dia maju karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi. 4 second langsung survive, langsung revive dan setelah itu masih ada Albert lagi yang masuk ke backup. Iya, dia Waktu masih itu ada Albert pakai Distin juga. one. Ingat gak season 6? Masih yang Ya. dia tahan base-nya kan? Oke, retribusi tapi kali ini mau bocor. Retribusi di top point. Albert berhasil menyelamatkannya. Ini pertanda untuk mundur. Mundur. Tapi Kadera sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil, memecahkan weakness point yang tidak pecah ke arah seorang Albert dan Geek Fam. Mereka harus memasuki mode defensif lagi sekarang. Oke, almost but it's never enough. Yes, dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geek Fam di atas ya, atau di luar dari base mereka karena dengan adanya altar, kalau sampai dibarengin dengan Lord yang sudah evolve juga dari RRQ Hoshi, mereka tinggal fokus buat bisa ke arah base ya udah Lihat fokus gak? aja. Baloiski tadi dari tinggal setitik Iya. meskipun dia masih punya immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain ya mungkin kayak kita ya, sabar gue recall dulu pulang. Itu jadi rugi malah ya kalau dia masih mau lebih, Oh, tapi dia masih berani loh. kali ini di menit 19 Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa, tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. Dua player mereka sebelah kiri. Sadera ini nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena kalau Sadera dan Geek Fam nggak Iya, punya perlindungan bahaya dari sih. segi physical damage. Lihat. Arakyo, Clay telah memberikan damage, Atinasio telah keluar, Clay telah memberikan ultimate-nya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi PDS dari Baloski. I'm offended kan berhasil mendapatkan Skylar. Mirror image di saat yang tepat, membuat flicker ke arah belakang dari Baloski. What happened? The blessing duet! Skylar, terbangkan base-nya terbuka dengan bebas. Arakyosi take the game! Arakyosi berhasil membalikan keadaan, berhasil memenangkan match pertama di FPL season yang ke-10. Dengan satu straight push dari RRQ Hoshi. Skylar. Mereka dapetin momentumnya, blazing duet dari Skylar. Di follow up dengan heavy spin dari seorang Albert. Ini ngelock pemain-pemain dari Geek Fam tentunya dan bahkan weakness point gak dikasih chance. Pial dan juga Acil. Dan bahkan kesenangan dari